Mana lebih mudah, merevisi SKP 3 Menteri atau merevisi Undang-Undang Minerba agar bisa memberikan kompensasi izin usaha pertambangan bagi ormas-ormas agama di Indonesia? Dan pertanyaan yang kedua, mana yang lebih penting? Merubah SKP 3 Menteri agar ada persamaan hak antar umat agama dan keadilan dibanding memberikan kompensasi saham terhadap ormas-ormas agama di Indonesia. Nah, kenapa saya bertanya begitu? Karena ada rencana dari Menteri Investasi akan memberikan izin usaha pertambangan batu bara kepada ormas-ormas agama di Indonesia. Alasan yang dipakai adalah alasan kesejarahan, di mana menurut Bahlil Menteri Investasi itu mengatakan bahwa pemuka-pemuka agama pada masa perang kemerdekaan itu telah berjuang untuk mendirikan negara ini. Sebenarnya alasan itu tidak salah ya, tapi itu mengada-ada. Karena sebenarnya kalau kita mengacu pada pernyataan Bahlil ini, di mana Bahlil adalah wakil pemerintah, ya saya bisa mengatakan pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai prioritas bagaimana membangun kehidupan agama di Indonesia, karena sebenarnya hubungan antar agama di Indonesia ini masih terganjal dengan izin mendirikan rumah ibadah bagi minoritas agama. Ya, sekarang bukan menjadi rahasia umum bahwa mendirikan masjid atau mendirikan gereja itu ada perbedaan yang mendasar. Tidak setiap tempat bisa didirikan gereja. Yang kedua, kalau masjid di sembarang tempat bisa didirikan. Itulah bedanya ya. Nah, ini tentunya harusnya menjadi highlight pemerintah, bukan memberikan kompensasi izin usaha pertambangan. Misalkan toh harus memberikan izin usaha pertambangan atau prioritasnya itu mestinya kepada masyarakat adat. Seperti di Kalimantan, masyarakat Dayak yang menguasai tanah turun-temurun di wilayah itu, mestinya mereka diberikan kompensasi saham atau izin usaha pertambangan sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa kayak di Kalimantan, justru masyarakat lokal, masyarakat Dayak itu tidak berdaya. Karena tanah adat itu banyak dieksploitasi untuk batu bara oleh pihak luar, bahkan oleh para investor asing atau pemodal asing dan pemodal nasional juga. Sebaliknya, hasil kekayaan Pulau Kalimantan seperti kayu, hutan, dan kemudian juga mineral di sana banyak dinikmati oleh orang luar Kalimantan. Nah, ironisnya justru masyarakat adat penghuni asli dari Kalimantan sendiri kurang mendapatkan manfaat dari sumber daya alam di mana setiap hari mereka dari lahir sampai dewasa hidup di tanah tersebut. Ini kan sebuah ironi ya. Kok sekarang justru pemerintah tidak memprioritaskan itu gitu loh. Nah, kalau kita pikir mestinya dengan eksploitasi besar-besaran batu bara di Kalimantan, sudah semestinya ada pengaruh langsung bagi masyarakat adat di sana. Maksudnya mereka hidup makmur, kecukupan, makan, minum, pendidikan, kesehatan, ya. Kemudian pensiun hari tua mestinya tidak perlu mereka risaukan lagi, terutama generasi mudanya. Tapi apakah persoalan ini sudah selesai di wilayah tersebut? Saya yakin belum. Justru yang orang-orang yang mendapatkan manfaat dan eksploitasi mineral di sana, itulah yang bisa menjemput masa depan dengan gilang gemilang. Sementara para pemilik tanah, penghuni asli Pulau Kalimantan, menatap masa depan mereka yang tidak pernah terang atau suram. Mereka hanya bisa menikmati kehidupan dengan ala kadarnya, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Sementara para pemodal asing, investor asing, yang mengeksploitasi wilayah tersebut hidup dalam pesta pora. Itu satu kenyataan ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara Papua juga ya, Papua yang punya kekayaan alam yang tidak kalah dengan Kalimantan, masyarakat aslinya juga tidak hidup sejahtera atau makmur. Dalam artian begini ya, fasilitas kesehatan yang cukup,
transportasi, pendidikan buat anak-anak mereka, kemudian kecukupan makan dan minum, itu tidak terpenuhi seperti halnya para investor atau para pengeksploitasi sumber daya alam di sana. Kalau pemilik Freeport itu bisa berpesta pora dengan uang yang dihasilkan dari tambang mereka di Tembagapura, justru masyarakat adat di sana, asal masyarakat asli di sana, pernah kita dengar mereka itu sampai kelaparan, banyak yang meninggal. Ini kan sebuah ironi gitu loh. Ironi yang seharusnya tidak boleh terjadi gitu kan. Di negara yang kaya dengan sumber daya alam ya, justru masyarakatnya menderita. Yang menikmati manfaat itu sebaliknya adalah orang-orang kaya, orang-orang dari luar, pemerintah pusat atau birokrat yang kaya. Tapi rakyat sendiri yang sudah turun-temurun tinggal di situ tidak bisa menikmati kekayaan alam itu. Toh pun kecipratan juga cuma remah-remah gitu ya. Ya, mestinya ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan menggunakan apa namanya kelompok agama sebagai kategori untuk memberikan izin usaha tambang. Ya. Jangan-jangan memberikan kompensasi izin usaha tambang kepada ormas dan ormas agama ini adalah sebuah bentuk penyogokan agar mereka mendukung oligarki dan pemerintah yang berkuasa saat ini. Karena berita ini terkait dengan berita bahwa ormas terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama itu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saya tidak mendengar di pemerintahan yang sebelumnya ya, di mana secara literal itu tersampaikan menggunakan eh, nama organisasi untuk mendukung pemerintah gitu loh. Biasanya kan ormas agama ini menyatakan kenetralannya, ketidakberpihakannya kepada pemerintah, tapi mereka istilahnya menjaga jarak ya, seperti doktrin dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Apakah ini berkaitan dengan pemberian kompensasi tambang batu bara terhadap ormas ini? Publik bisa mengambil kesimpulan sendiri seperti apa. Apakah itu berkait atau tidak? Ya, pastinya kalau kita bicara secara hukum kausalitik ya, hukum sebab akibat, bisa jadi itu ada kaitannya. Tapi juga bisa jadi nggak ada kaitannya. Nah, terserah publik akan menilai seperti apa. Nah, tapi yang jelas secara kasat mata, bahwa sekarang ini ada upaya-upaya untuk menyogok atau memberikan kompensasi kepada ormas-ormas yang kemarin telah mensukseskan keterpilihan dari Prabowo Gibran. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Karena memang ambisi dari Presiden Jokowi dan Prabowo Gibran ini akan menciptakan kestabilan politik. Tentunya dengan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang selama ini telah ikut memenangkan Prabowo Gibran, itu adalah sebuah kewajiban. Harus mereka lakukan agar mereka tidak berteriak-teriak apabila nanti Prabowo Gibran menjalankan roda pemerintahan pada 2004-2009. Dan tentunya juga agar 2029-2034 ormas-ormas ini juga akan mendukung pasangan Prabowo Gibran kembali. Jadi istilahnya muter-muternya di situ. Yang jelas Indonesia ke depannya akan banyak mengalami perubahan mendasar. Sikap-sikap kritis akan dibungkam, kemudian demokrasi juga akan berusaha disempitkan koridornya agar orang tidak bicara kritis.